Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Prayoga Harahap, Prodi Vokasional Informatika 4A, NPM 20150073. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah jaringan komputer dan praktikum, yaitu yang pertama tentang model osilator. Oke, gambaran umum referensi OSI adalah sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standard Organization atau ISO. Sebagai badan yang melahirkan standar-standar internasional, ISO ini mengeluarkan juga standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model OSI atau Open System Interconnection. Tujuan OSI ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software di tingkat underlingnya. Open dalam OSI adalah untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras hardware yang digunakan sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan modularity dapat dibongkar pasang. Modularity mengacu pada pertukaran protokol di level tertentu tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari level lainnya. Dalam sebuah layer, protokol saling dipertukarkan dan memungkinkan komunikasi terus berlangsung. Pertukaran ini berlangsung didasarkan pada perangkat keras hardware dari vendor yang berbeda dan bermacam-macam alasan atau keinginan yang berbeda. Seperti inilah contoh jasa antar kurir modularity pada level transportasi yang menyatakan bahwa tidak penting bagaimana cara paket sampai ke pesawat. Dan yang di bawah ini adalah paket untuk sampai di pesawat dapat dikirim melalui truk atau kapal. Masing-masing cara tersebut pengiriman tetap mengirimkan dengan berharap paket tersebut sampai di tronton. Pesawat terbang membawa paket ke tronton tanpa memperhatikan bagaimana paket tersebut sampai di pesawat itu. Model OSI disusun atas 7 lapisan. Yang pertama, fisik atau lapisan 1, data link atau lapisan 2, network atau lapisan 3, transport atau lapisan 4, session lapisan 5, presentasi atau lapisan 6, dan aplikasi yaitu pada lapisan 7. Oke, ini adalah gambar model OSI-nya ya teman-teman ya. Dan selanjutnya pengorganisasian lapisan. 7 lapisan yang telah dijelaskan dapat dibagi menjadi 3 sub kelompok atau subgroup. Yang pertama, lapisan 1, 2, dan 3 adalah network support layer atau lapisan-lapisan pendukung jaringan. Yang kedua, lapisan 5, 6, dan 7 merupakan user support layer atau lapisan-lapisan pendukung pengguna. Yang selanjutnya, lapisan 4 adalah transport layer, yang maksudnya adalah lapisan yang menghubungkan dua subgroup sehingga lapisan user support layer dapat mengerti pesan yang dikirim network support layer. Apa yang dilakukan oleh 7 layer OSI? Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengiriman, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layernya. Ini adalah gambar dari pertukaran data menggunakan model OSI ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat lapisan 7 merupakan data asli. Selanjutnya, model OSI. Yang pertama ialah application layer, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna
Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lainnya yang dijalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Yang kedua, presentation layer. Bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh, konversi format teks ASCII untuk dokumen GIF dan JPEG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, inskripsi, dan konversi. Yang selanjutnya ialah session layer, yaitu menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layar ini disebut session. Oke, kita akan membahas session layer, yaitu komunikasi dapat berlangsung dalam 3 mode dialog. Yang pertama yaitu simplex, yaitu seperti ini, data dikirimkan hanya ke satu arah saja ya teman-teman ya. Yang kedua half atau duplex, yaitu data dapat dikirimkan ke dua arah secara bergantian. Yang ketiga full duplex, data dikirimkan dan diterima secara bersamaan. Oke, selanjutnya yaitu transport layer, yaitu bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika atau end-to-end antara terminal, dan menyediakan penanganan error atau error handling. Lapisan transport berfungsi untuk mencari jalur atau routing yang kosong untuk transmisi data. Selanjutnya network layer, bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Selanjutnya data link layer, menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media. Komunikasinya dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem koneksi dan penanganan error. Selanjutnya sub-layer data link, LLC atau Logical Link Control, melakukan pemeriksaan kesalahan dan menangani transmisi frame. Frame merupakan paket data dan nomor urut yang digunakan untuk memastikan pengiriman dan sebuah checksum untuk melacak data yang korup. Selanjutnya match atau medium access control, berurusan dengan mengambil dan melepaskan data dari dan ke kabel. Selanjutnya physical layer, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antara sistem. Hal-hal yang penting di dalam lapisan fisik ini adalah yang pertama, karakteristik fisik daripada media dan antarmuka, dan selanjutnya representasi bit-bit. Maksudnya lapisan fisik harus mampu menerjemahkan bit 0 atau 1, juga termasuk pengkodean yang bagaimana mengganti sinyal 0 ke 1 atau sebaliknya. Yang ketiga ialah data rate atau laju data. Yang selanjutnya sinkronisasi bit. Yang keenam line configuration atau konfigurasi saluran, misalnya point to point atau point to multipoint configuration. Yang ketujuh ialah topologi fisik, misalnya mesh topologi, star topologi, ring topologi, atau bus topologi. Yang kedelapan ialah mode transmisi, misalnya half duplex mode, full duplex, atau simplex mode. Mungkin kalau tentang model oscillator cukup sekian. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang model TCP atau IP. TCP atau IP dikembangkan sebelum model
OSI ada, namun demikian lapisan-lapisan pada TCP atau IP tidaklah cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan OSI. Protokol TCP/IP hanya dibuat atas 5 lapisan saja, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, dan Application. Cuma hanya lapisan aplikasi pada TCP atau IP mencakupi 3 lapisan OSI teratas. Khusus layer keempat, protokol TCP/IP mendefinisikan 2 buah protokol, yakni Transmission Control Protocol atau TCP dan User Data Protocol atau UDP. Sementara itu, pada lapisan ketiga, TCP/IP mendefinisikan sebagai Internet Working Protocol atau IP, namun ada beberapa protokol lainnya yang mendukung pergerakan data pada lapisan ini. Ini adalah susunan dari protokol TCP/IP dan model OSI ya teman-teman ya. Oke, kita next. Selanjutnya ialah Internet Protocol Suite ini, yaitu layernya yang ini dan protokolnya yang ini. Selanjutnya kita next, yaitu Physical dan Data Link Layer. Pada lapisan ini TCP/IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik. Artinya TCP/IP mendukung semua standar dan proprietary protokol lainnya. Selanjutnya ialah Network Layer. Pada lapisan ini TCP/IP mendukung IP yang didukung oleh protokol lain, yaitu RAP, ICMP, ARP, dan IGMP. Selanjutnya ialah IP atau Internet Working Protocol, yaitu merupakan protokol internet yang diperlukan yang fungsinya adalah sebagai pengalamatan, fragmentasi, dan pengiriman data RAM pada jaringan. Dan format alamat IP, yaitu alamat IP panjangnya 32 bit dan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Network ID, menunjukkan jaringan keamanan host dihubungkan. Yang kedua, Host ID memberikan suatu pengenalan unik pada setiap host pada suatu jaringan. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya ARP atau Address Resolution Protocol. Proses pemetaan alamat fisik atau physical address seperti alamat niche yang berasosiasi kepada logical address atau alamat IP logik ke fisik. Selanjutnya ialah RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, yaitu adalah komplement dari ARP, di mana protokol ini membantu host untuk menentukan alamat IP dari sebuah perangkat. Selanjutnya ialah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, memungkinkan administrator untuk menentukan kumpulan alamat IP disebut scope. Saat sebuah host dikonfigurasikan untuk memperoleh alamat IP dari DHCP, ia akan segera otomatis diberi alamat dari scope DHCP yang ada. DHCP juga mengizinkan jaringan untuk mendukung lebih banyak host dari jumlah alamat yang tersedia. DHCP memungkinkan administrator untuk menentukan beberapa parameter yang mengatur administrasi IP, TCP, dan beberapa kontrol protokol. Selanjutnya ialah ICMP atau Internet Control Message Protocol. Protokol standar yang menyediakan kemampuan messaging atau pengiriman pesan dalam IP sebagai kompensasi dari defisiensi atau IP, nomor error reporting atau error correcting mechanism. ICMP hanya melaporkan error, bukan memperbaiki. Perbaikan dilakukan oleh protokol yang lebih tinggi. Walaupun ICMP dijelaskan terpisah dari IP, ICMP adalah bagian integral dari protokol internet dan pemesanan
dan pesan ICMP dikirim dalam bentuk data pada data RAM IP. IGMP atau Internet Group Message Protocol. Yang selanjutnya ini ialah digunakan untuk memfasilitasi transmisi message yang simultan kepada kelompok grup penerima. Selanjutnya, Transport Layer. Transmission Control Protocol atau TCP berfungsi untuk mengirimkan data ke tujuan, memeriksa kesalahan, mengirimkan error ke lapisan atas hanya apabila TCP tidak berhasil mengadakan komunikasi. Yang kedua ialah UDP, User Datagram Protocol, memberikan alternatif transport untuk proses yang tidak membutuhkan pengiriman yang handal. UDP adalah protokol datagram yang tidak menjamin pengiriman atau perlindungan duplikasi, tidak mengurus penerimaan aliran data dan pembuatan segmen yang sesuai untuk IP. Sekarang lapisan transport berfungsi untuk mencari jalur routing yang kosong dan untuk transmisi data. Pada lapisan ini terdapat dua protokol, yaitu Application Layer, lapisan aplikasi atau tempat dilakukannya proses kerja yang sesungguhnya. Yang kedua, Application Layer dalam TCP atau IP adalah kombinasi lapisan-lapisan session, presentation, dan application pada OSI. Di lapisan ini dapat ditemukan program yang menyediakan pelayanan jaringan seperti Telnet, FTP, SMTP, POP3, DNS, SNMP, dan TFTP. Yang pertama, Telnet, program yang memungkinkan akses terminal secara remote lewat suatu jaringan. Servis yang tersedia melalui jaringan Telnet yaitu Archie, Gopher, Wise. Yang kedua, SMTP, Send Mail Transfer Protocol, suatu protokol aplikasi yang merupakan sistem pengiriman message atau pesan atau email. Yang selanjutnya ialah POP atau Post Office Protocol V3, protokol untuk mengambil atau menerima pesan. Yang selanjutnya ialah FTP, yaitu File Transfer Protocol, protokol sekaligus program yang dapat digunakan untuk melakukan operasi file dasar pada host remote dan untuk mentransfer file antara host. Selanjutnya ialah model protokol FTP, control connection yang digunakan pada pola hubungan antara klien dan server yang normal. Server membuka diri secara pasif di sebuah port khusus. Data connection yang dibangunkan setiap kali sebuah file ditransfer antara klien server. Hubungan ini bersifat memaksimalkan ukuran data yang ditransfer karena hubungan ini transfer file. Sekarang yaitu DNS atau Domain Name System. Pada tahun 1984, jumlah komputer yang terhubung ke internet telah mencapai 1000 unit. Paul Mokkaetris mengusulkan sistem database yang terdistribusi yang dinamakan DNS, yang mana hingga saat ini tetap digunakan. Fungsi DNS untuk memetakan IP address dan nama host. DNS juga digunakan sebagai sarana bantu penyiapan email. Selanjutnya SNMP atau Simple Network Management Protocol. Secara sederhana, SNMP merupakan sebuah protokol yang didesain untuk memberikan kemampuan kepada pemakai untuk mengelola jaringan komputer dari jarak jauh atau remote. Pengelolaan ini dilaksanakan dengan cara melakukan polling dan setting variabel-variabel elemen jaringan yang dikelolanya. Yang selanjutnya ialah addressing atau pengalamatan. Dalam TCP atau IP dikenal 3 alamat, yakni physical,
physical address, IP address, dan port address. Yang pertama ialah physical address, kerap disebut sebagai link address. Ukuran address atau alamat fisik ini tergantung jenis hardware-nya. Alamat fisik dapat berubah unicat, multi-cat, atau broadcast. Yang selanjutnya ialah internet address, perlu untuk layanan komunikasi yang aspeknya universal. Saat ini besarnya internet address adalah 32 bit. Selanjutnya ialah port address, sangat diperlukan untuk komunikasi yang berorientasi terhadap proses aplikasi. Ini adalah pengamatan pada protokol TCP ya teman-teman ya. Kita tengok sekarang versi TCP atau IP. TCP/IP menjadi protokol secara resmi untuk aplikasi internet adalah tahun 1983. Sejak itu hingga sekarang telah digunakan secara luas hingga versi 4 atau disebut IPv4. Pernah versi 5 diajukan sebagai proyek, namun akhirnya gagal karena berbagai sebab, di mana pada IPv4 alamat IP menggunakan 32 bit. Tapi IPv6 menggunakan 128 bit. Pada IPv6 sudah dilengkapi dengan dukungan authentication dan integrity dan confidentiality. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan saya kali ini. Jika saya ada kata-kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.